Pemirsa, dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kabupaten Kediri yang akrab disapa dengan Mas Dito berpesan bahwasanya makan bergizi gratis merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya, baik mulai dari bahan baku, kebersihan, proses hingga pendistribusian. Hal itu agar tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat, yakni meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas generasi penerus, dapat tercapai dengan baik melalui program makan bergizi gratis yang telah tersebar menyeluruh. Jadi pada intinya, Bapak Ibu semua, saya nggak akan bicara panjang lebar. Total penerima, jadi saya tanya, berapa sih total penerima di Kabupaten Kediri hari ini? Sudah 136.000, betul ya Pak ya? 136.000 penerima, dengan total di data yang saya pegang, ini sudah ada 70, tapi yang beroperasi 57, berarti masih ada kurang lebih sekitar 13 yang belum beroperasi. Yang 13 ini ada hadir di sini atau enggak? Ada yang soalnya di penyerahan SLHS-nya ini 64 yang diserahkan. Berarti kalau kita hitung yang belum beroperasi tapi sudah dapat SLHS itu ada selisih sekitar 7. Ya, Bapak Ibu semua, saya titip. Ini program Bapak Presiden yang saya rasa kalau dikelola dengan baik dan benar, itu bagaimana? Mulai dari bahan baku, mulai dari kualitas, mulai dari proses, itu betul-betul diawasi dengan baik. Saya yakin ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang berbeda. Satu, makan bergizi itu kan ibaratnya kan apa ya? Sesuatu yang membuat anak sekolah jadi bisa mungkin uangnya disimpan. Yang kedua, kalau memang sasarannya itu adalah anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, itu yang saya minta juga bagi teman-teman SPPG ya. Coba dilihat, jangan hanya melihat dari segi bisnisnya, tapi harus dilihat dari segi sosialnya. Kalau orang yang mampu, kecenderungannya ya dia makan itu, dia bisa makan itu juga di rumah. Tapi kalau yang tidak mampu, dalam satu sekolah masih ada 50% atau 60%, 70% yang mampu, sisanya kurang mampu atau nah, itu coba diidentifikasi masing-masing SPPG. Biar apa? Biar jenengan itu sebagai mitra, satu secara program menjalankan program pemerintah, yang kedua bisa memberikan manfaat bagi jenengan nanti di akhirat. Yang ketiga juga jenengan juga tetap masih terlebih. Kalau nggak mungkin kan kalau beruntung semua juga jenengan mesti nggak ada yang mau jadi SPPG. Dalam acara penyerahan SLHS dibuka forum tanya jawab, di mana seluruh mitra SPPG yang hadir dipersilahkan untuk bertanya, sehingga memberi kesempatan bagi mitra untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang proses pelaksanaan dan standar keamanan pangan selama program MBK berjalan. Bapak Ibu semua, catatan pasti ada, tapi saya tidak akan buka di sini. Dan alhamdulillah sejauh ini kita belum pernah mendengar dan nauzubillah misalnya jangan sampai terjadi tidak ada satu kasus keracunan ya. Alhamdulillah belum ada satu kasus, tidak ada satu kasus, bukan belum, tidak ada satupun kasus keracunan dari total 57 SPPG yang sudah beroperasi, dan saya harap penambahan 13 SPPG yang akan segera beroperasi itu jangan sampai ada. Jadi nanti sampai targetnya 150 semuanya bisa berjalan dengan baik. Tantangannya sangat luar biasa.
Karena apa yang panjenengan hadapi adalah makanan. Makanan itu kan akan dikonsumsi, pasti. Namanya dikonsumsi pasti akan ada reaksi. Kadang saja satu makanan itu bisa cocok untuk 50 orang, tapi ada juga yang alergi, ada juga yang nggak cocok. Setiap orang punya beda-beda. Nah itu nanti perlu dicermati. Tantangannya pasti tidak sesederhana itu, karena ini berkaitan dengan pasok makanan, bagaimana bahan baku, bagaimana kebersihan, kebersihan di dapur dan proses mulai kebersihan dapurnya, proses membersihkannya, proses masaknya, proses dari bahan baku yang ada, itu semua menjadi sangat krusial sekali. Dan saya yakin dengan semua sudah jauh lebih paham dibanding saya. Tapi saya titip 136.000 penerima yang sudah ada hari ini, semoga itu menjadi satu amal baik buat panjenengan semua. Yang saya doakan itu menjadi keberkahan bagi para SPPG atau mitra yang ada. Dan kalau memang sudah bagus dijaga, mempertahankan sesuatu yang sudah bagus itu jauh lebih sulit daripada menaikkan kelas. Dapurku, rasa dari makananku kurang, naikkan itu lebih mudah. Tapi menjaga sudah di atas itu jauh lebih berat. Tolong dijaga betul standarnya. Sampai hari ini alhamdulillah di saat kota kabupaten lain dengan ada berita keracunan, apalagi 3 minggu yang lalu, ya kurang lebih 3-4 minggu yang lalu sempat ramai berita keracunan, satu daerah sampai 300 sampai 200, ada yang 100, ada yang 50. Itu kan hal yang kita tidak harapkan terjadi di Kabupaten Kediri. Akhirnya mana ya? Saya harapkan kasus keracunan tidak terjadi di Kabupaten Kediri, dan ini sudah dibuktikan dengan 136.000 penerima. Kita sanggup menjalankan, dan insya Allah ke depannya kita jalankan lebih baik lagi. Dalam acara itu pula, semua SPPG yang telah berdiri dan beroperasi melakukan penandatanganan komitmen keamanan pangan. Penandatanganan itu disaksikan Mas Dito, termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sebagai bukti komitmen terhadap penerapan standar keamanan pangan yang tinggi demi menjamin kualitas dan keselamatan makanan yang dihadirkan untuk masyarakat. Dengan adanya komitmen ini diharapkan program pemenuhan gizi di Kabupaten Kediri semakin berkualitas dan memberikan dampak positif bagi kesehatan untuk masyarakat.